Datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di kota Kapernaum yang tenang, seorang perwira Romawi yang dihormati oleh bangsa Yahudi menghadapi pergumulan yang tak bisa diselesaikan dengan kekuasaan atau pedang. Hambanya yang setia, yang telah lama melayani dengan penuh kasih, kini terbaring lemah dan hampir mati. Sang perwira yang terbiasa memberi perintah dan melihat hasilnya, kini tak berdaya di hadapan penderitaan orang yang ia kasihi. Namun ia mendengar tentang Yesus, seorang guru yang menyembuhkan dengan kuasa dan berbicara dengan otoritas surgawi. Dengan kerendahan hati ia mengutus para tua Yahudi untuk memohon kepada Yesus agar hambanya disembuhkan. Ketika Yesus bersedia datang ke rumahnya, sang perwira justru berkata, "Tuhan, aku tidak layak Engkau masuk ke dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Ia memahami otoritas, dan ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada miliknya. Yesus tertegun oleh imannya dan berkata kepada orang banyak, "Iman sebesar ini belum pernah aku temukan di antara umat Israel." Dan pada saat itu juga, hambanya sembuh, tanpa sentuhan, tanpa ritual, hanya karena iman. Iman sang perwira bukan berasal dari tradisi, melainkan dari pengakuan akan kuasa ilahi. Ia tidak menuntut kehadiran fisik, hanya percaya. Dan dari iman itulah kesembuhan terjadi. Salib emas sang pendosa. Hari Kecil adalah seorang taruna polisi yang gagah dan rendah hati. Di balik seragamnya yang tegap, ia memiliki hati yang penuh ketaatan dan kasih. Ia sering menghabiskan waktu luangnya di sebuah gereja tua, mencari ketenangan dan merenungkan panggilannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Suatu sore, saat ia sedang berdoa, sebuah cahaya keemasan yang hangat dan penuh kasih tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu begitu terang namun tidak menyilaukan, membawa serta perasaan damai yang tak terlukiskan. Di tengah cahaya itu, berdiri sosok yang agung, Tuhan Yesus. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tak terlukiskan, dan jubah putihnya bersinar seolah ditenun dari bintang-bintang. Kehadirannya begitu murni, sehingga Hari Kecil, dengan hati yang merendah, segera berlutut dan menunduk dalam-dalam. Dengan senyum yang lembut, Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memegang sebuah salib emas yang berkilauan. Salib itu memancarkan cahaya yang lembut, dan Hari Kecil tahu bahwa itu adalah anugerah yang tak ternilai, sebuah tanda kasih yang luar biasa. Hari Kecil, dengan hati yang penuh syukur, membuka kedua tangannya, siap menerima anugerah suci yang diberikan kepadanya. Ia berlutut di hadapan Tuhan Yesus, menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan ketaatan. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus menempatkan salib emas itu di atas tangan Hari Kecil. Seketika itu juga, salib itu mulai bersinar lebih terang, dan perlahan, salib itu melebur dan menyatu ke dalam kulit tangan kanan Hari Kecil. Tuhan Yesus tersenyum dan mengangkat kedua tangannya, memberkati Hari Kecil. Beliau berbicara dengan suara yang penuh kasih. "Pergunakanlah anugerah dan karunia yang aku berikan untuk mendoakan dan menyembuhkan banyak orang sakit dalam namaku, dan untuk kemuliaan namaku." Setelah memberikan berkat-Nya, Tuhan Yesus mulai naik ke surga. Wujudnya berubah menjadi cahaya yang murni dan indah, yang perlahan-lahan naik ke atas, menembus atap gereja, meninggalkan jejak cahaya yang berkilauan. Perjalanan karya Tuhan Yesus melalui Hari Kecil dimulai dengan menyembuhkan anak komandannya yang sakit bisu dan tidak bisa berjalan. Hari Kecil berdoa di samping tempat tidur anak itu, dan cahaya surgawi menerangi kamar. Berkat kasih dan karunia Tuhan Yesus, anak itu dapat berjalan dan berbicara. Sang komandan dan istrinya mengucap syukur atas anugerah dan berkat kesembuhan untuk anaknya.
Waktu demi waktu, anugerah dari Tuhan Yesus digunakan hari kecil untuk pelayanan doa dan menyembuhkan banyak orang sakit dalam nama Yesus tanpa memandang suku, agama, dan sosial budaya. Hari kecil terus mendoakan dan menyembuhkan banyak orang, dan setiap kali ia melakukannya, ia selalu berkata, "Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus." Kini Harry kecil telah dewasa dan menjadi seorang perwira. Bukan hanya perwira dalam tugas duniawi, tapi juga perwira rohani yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui doa-doanya yang tulus, ia menjadi saluran kasih dan kuasa ilahi. Banyak orang datang dengan luka dan harapan yang hampir padam, namun pulang dengan kesembuhan dan iman yang diperbarui. Melihat besarnya kebutuhan akan doa, sang perwira mendirikan sebuah paguyuban, yakni sebuah altar hidup yang kini telah menyala selama 28 tahun. Disinilah ribuan jiwa datang, bersujud, dan mengalami sentuhan Tuhan. Kesembuhan yang tak terhitung jumlahnya terjadi bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus, Sang Penyembuh sejati. Paguyuban ini menjadi saksi hidup karya sang perwira, dan Harry, sang perwira, tetap setia di garis depan, melayani, mendoakan, dan berbuat baik bagi umat manusia. Semua karena Tuhan yang hidup dan terus berkarya di dalam dirinya. Berbuat baik bukan sekadar tindakan sosial atau bentuk kepedulian sesaat. Ia adalah pancaran kasih yang tulus, lahir dari hati yang dipenuhi damai dan pengharapan. Berbuat baik adalah memilih untuk menjadi terang di tengah gelap, menjadi tangan yang mengangkat, bukan yang menjatuhkan. Dalam setiap langkah kebaikan, kita sedang menanam benih kehidupan yang akan tumbuh menjadi pohon pengharapan bagi sesama. Alkitab menegaskan bahwa berbuat baik adalah bagian dari buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 tertulis, "Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu teladan nyata dari buah roh ini adalah paguyuban doa Santo Petrus yang dipimpin oleh Bapak Petrus Hari Purnomo. Selama hampir 3 dekade, paguyuban doa Santo Petrus dipakai Tuhan Yesus untuk menyalurkan kasih-Nya kepada umat manusia dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau, bahkan dari benua ke benua. Mereka tidak hanya mendoakan, tetapi juga hadir secara nyata di tengah penderitaan, membawa penghiburan, bantuan, dan harapan. Dalam rangka ulang tahun paguyuban yang ke-28, semangat berbuat baik itu kembali diwujudkan secara konkret. Sebanyak 300 nasi kotak dibagikan kepada para gelandangan, kaum miskin, dan tukang parkir di Kota Malang. Kegiatan berbagi kasih ini ingin menyampaikan pesan, engkau tidak dilupakan. Engkau dikasihi. Semoga semangat berbuat baik yang diteladankan oleh Yesus melalui paguyuban doa Santo Petrus ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menabur kasih, menyalakan harapan, dan menjadi saksi hidup dari buah roh yang sejati. Amat surgawi.
saudaraku kekasih di seluruh Indonesia dan dunia, hari ini Paguyuban Doa Santo Petrus berbahagia karena kami terus-menerus didampingi dan dibimbing oleh Romo Aloysius Paha yang asli beliau dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang luar biasa bersama-sama kami baru 20 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, kami terima kasih atas bimbingan, penyertaan, pembinaan yang dilakukan oleh pastor kami, ya, Pastor Alo yang luar biasa, terus-menerus mendampingi Paguyuban Doa Santo Petrus sampai ujung bumi dan sampai ujung bumi. Oleh karena itu hari ini kami berbahagia dengan yel-yel yang diajarkan kepada kita untuk umat manusia. Paguyuban Doa Santo Petrus Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Porta Santa. Yes, yes, yes. Indulgensi. Yes, yes, yes. Terima kasih untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihatkan di YouTube kami, juga bisa lihat di TikTok kami, di seluruh Nusantara dan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Orang Kristen, orang Katolik semuanya menyembah Tuhan. Amin.